Selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi Bu Yuni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Saya senang sekali bisa bertemu Bu Nurul hari ini. Saya juga senang sekali Ibu bisa bertemu dengan Ibu kali ini. Begini Bu Nurul, tujuan saya hari ini bertemu dengan Ibu adalah untuk membicarakan supervisi akademik yang akan kita lakukan. Siap Ibu. Sebelumnya saya ingin mengenal Ibu Nurul lebih baik lagi. Ibu bisa menceritakan sedikit tentang diri Ibu mungkin? Oke, matur nuwun Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Nurul Hidayati. Saya sebenarnya baru belajar mengajar di SD saya ini. Saya sebelumnya di SD yang lama. Saya sudah 15 tahun Bu mengajar, tapi untuk di SD sekarang ini baru sekitar 2 tahun Ibu. Di sini saya senang sekali berhadapan dengan anak-anak. Saya ingin selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya Ibu. Wah, luar biasa sekali Bu Nurul ini. Begini Bu, tujuan supervisi akademik kita kali ini adalah untuk membantu Ibu Nurul mengembangkan kompetensi coaching. Baik Ibu, saya sangat senang sekali bisa mendapatkan kesempatan ini. Ya, untuk mencapai tujuan tersebut Bu, kita akan fokus pada 3 kompetensi inti ya. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Di sini adalah kemampuan untuk hadir baik secara fisik, secara mental maupun emosional di dalam kegiatan coaching. Kemudian nanti kompetensi yang kedua adalah mendengarkan aktif, yaitu kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami dan menanggapi pesan yang disampaikan oleh coaching. Dan kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini merupakan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong coaching untuk berpikir, belajar, serta mengembangkan dirinya. Baik Ibu, siap laksanakan Ibu. Nah Ibu, pada kesempatan kali ini Ibu ingin saya membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang mana ini kira-kira? Gini Bu, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mendengar aktif Ibu. Saya merasa masih perlu belajar untuk mendengarkan dengan lebih baik dan memahami pesan yang disampaikan oleh guru. Begitu Ibu. Baiklah, jadi untuk kesempatan kali ini kita fokus pada kompetensi mendengarkan aktif ya. Kemudian Ibu menginginkan saya untuk mengamati yang bagaimana ini, bagian yang mana ini Bu? Jadi Bu, untuk kesempatan ini saya mengharap Ibu bisa mengamati saya bagaimana saya mendengarkan kunci saat saya sedang kucing dengan guru lain. Baiklah, nanti saya akan mengamati Ibu Nurul bagaimana Ibu Nurul mendengarkan coaching saat Ibu sedang coaching. Kemudian bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Dalam hal ini adalah kemampuan atau kompetensi mendengarkan aktif. Oke Bu, saya merasa saya memiliki potensi untuk menjadi coach yang baik. Saya senang belajar dan saya ingin selalu meningkatkan kompetensi saya Ibu. Wah, Ibu Nurul ini benar-benar luar biasa. Saya sangat senang Bu mendengar penjelasan dari Ibu tadi. Saya yakin kita bisa kerjasama untuk mencapai tujuan supervisi ini. Nah, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan pada hari ini Bu? Pada kesempatan observasi kali ini, saya berharap saya bisa lebih memahami bagaimana cara mendengarkan dengan baik dan memahami pesan yang disampaikan oleh guru. Saya juga berharap nantinya saya bisa mendapatkan umpan balik dari Ibu untuk meningkatkan kompetensi saya. Bagus sekali Bu. Saya juga berharap kita nanti bisa mencapai tujuan supervisi ini. Saya akan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk kedepannya bisa membantu Ibu mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ini. Baiklah kalau begitu Bu, mungkin besok kita bisa bertemu kembali untuk melakukan observasi pada waktu kegiatan coaching. Jadi Bu, terima kasih atas kesempatannya dan atas waktunya. Semoga besok kita bisa ketemu lagi dengan cerita yang banyak lagi ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Nurul, sampai jumpa besok ya. Iya, terima kasih Bu Yuni. Sama-sama. Selamat pagi Pak Karim.
Selamat pagi, Bu Nurul. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak Garing? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Oke, saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak hari ini. Saya juga senang bisa bertemu dengan Bu Nurul. Oke. Bapak pernah menyampaikan kepada saya bahwa Bapak memiliki permasalahan dengan salah satu siswa Bapak. Ya, bisa Bapak ceritakan kepada saya? Monggo, silakan. Iya Bu, begini. Jadi itu saya punya salah satu siswa di kelas saya yang namanya Budi. Nah, Budi ini sebenarnya siswa yang cukup aktif Bu, cerdas. Tapi belakangan ini Budi itu sering sekali membuat keributan. Jadi dia tuh sering mengganggu teman-temannya saat belajar, sering mengolok-olok temannya. Nah, jadi ketika teman-temannya mengerjakan, Budi ini malah bermain atau mengganggu temannya. Dan pada akhirnya Budi sendiri tidak mengerjakan tugasnya. Oh begitu ya Pak ya. Saya paham untuk permasalahan yang Bapak hadapi. Bisa Bapak ceritakan apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan ini Pak? Ya Bu, jadi saya itu sudah mencoba berbagai cara Bu. Yang pertama saya sudah menegur Budi secara langsung, secara pribadi. Nah, saya juga sudah berbicara dengan orang tuanya. Namun itu sepertinya Budi itu masih tidak terlalu peduli Bu dengan teguran saya. Oh begitu ya. Baiklah. Oke, sekarang mari kita coba diskusikan permasalahan ini Pak Ide. Nah, sekarang tujuan Bapak dalam mengatasi permasalahan ini apa aja Pak Ide? Tujuan saya sebenarnya simpel aja Bu, pengen Budi itu bisa kembali belajar dengan tenang dan fokus. Saya juga ingin supaya Budi itu bisa menghormati teman-temannya dan mengerjakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Oke, tujuan Pak Garing sudah sangat bagus ya Pak ya. Tujuannya jelas yang akan membantu Bapak untuk fokus dalam mengambil tindakan terhadap Budi tersebut. Oke. Kemudian apa saja faktor yang menyebabkan permasalahan ini terjadi Pak? Iya Bu, jadi kalau setelah saya analisis itu ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan ini Bu. Yang pertama itu kayaknya Budi itu mungkin sedang mengalami kesulitan dalam belajar. Jadi dia itu sedang stuck gitu Bu dari dalam suatu materi, jadi dia mengalami kesulitan. Yang kedua, Budi itu mungkin sepertinya mengalami permasalahan pribadi di luar sekolah, entah dengan temannya atau dengan lingkungannya. Yang ketiga, Budi tidak mendapatkan perhatian yang cukup Bu, sepertinya dari orang tuanya, karena orang tuanya bekerja semua dan pulangnya sore jam 4, kadang jam 5 seperti itu Bu. Oh gitu ya Bapak sudah cukup jeli dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab tersebut, Bapak akan lebih mudah dalam mengambil tindakan. Bapak. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya apa rencana aksi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, Pak? Iya Bu, jadi saya berencana untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, saya akan meminta Budi untuk menceritakan kesulitannya dalam belajar. Yang kedua, saya akan mencoba menjalin hubungan yang lebih baik dengan Budi. Jadi biar seperti teman seperti itu ya Bu ya. Yang ketiga, saya akan berkoordinasi dengan orang tuanya untuk mencari solusi bersama. Oke, rencana Bapak sangat bagus sekali ya. Rencana aksinya sangat jelas untuk membantu Bapak untuk mencapai tujuannya. Ya. Bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan dari rencana aksi yang akan Bapak lakukan nantinya? Untuk mengukurnya sih saya rasa ada beberapa indikator ya Bu. Yang pertama itu frekuensi Budi dalam membuat keributan di kelas. Berapa sering dia melakukan membuat keributan di kelas dan mengganggu temannya. Kemudian yang kedua itu kemampuan Budi untuk fokus dan belajar dengan tenang dan kembali fokus. Terus yang ketiga, sikap Budi terhadap teman-temannya, apakah dia sudah mulai menghormati teman-temannya atau belum ketika mengerjakan tugas. Dan yang terakhir itu kemampuan Budi dalam mengerjakan tugasnya dengan tanggung jawab. Oke, bagus sekali ya Pak Garing ya. Jika terlaksana dengan baik,
apa saja kira-kira ini Pak ya, tantangan yang mungkin Bapak hadapi dalam pelaksanaan rencana aksi ini Pak? Iya Bu, seperti yang tadi saya sampaikan memang ada beberapa tantangan. Yang pertama mungkin karena Budi tadinya tidak mendengarkan teguran saya, mungkin Budi tidak akan mau secara langsung menceritakan kesulitannya dalam belajar. Dalam hal ini saya akan mencoba untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan Budi terlebih dulu. Saya akan menunjukkan bahwa saya itu benar-benar peduli dan ingin membantu Budi untuk menyelesaikan permasalahannya. Saya juga akan berusaha untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman bagi Budi. Kemudian karena mungkin Budi belum bisa menjalin hubungan yang dengan baik dengan saya, dalam hal ini saya akan tetap bersabar dan pengertian, akan terus berusaha untuk mendekati Budi supaya Budi itu paham bahwa saya itu siap membantunya begitu Bu. Terus karena orang tua Budi itu agak kurang kooperatif ya Bu, jadi karena dihubungi sulit, karena mungkin pekerjaannya sampai sore. Dalam hal ini saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tuanya dengan baik. Nanti apabila perlu, saya akan melakukan home visit dan saya akan menjelaskan situasi yang terjadi dan meminta bantuan mereka di rumah untuk mencari solusi bersama. Oke, bagus sekali Pak ya. Rencana aksi panjenengan sangat matang sekali dan baik sekali. Kemudian Pak, ini yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi ini siapa ya Pak? Kalau yang akan bertanggung jawab tentu akan saya secara pribadi ya, sebagai penanggung jawab yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksinya. Tapi saya juga akan meminta bantuan dari orang tua Budi dan teman-teman sekelas Budi tentunya. Oke, baiklah Pak, saya yakin Bapak bisa mengatasi permasalahan ini dengan baik. Saya akan selalu mendukung Bapak untuk rencana-rencana Bapak. Terima kasih atas dukungannya, menurut terima kasih juga sudah mendengarkan cerita dari saya. Oke, sami-sami Pak Karim, semoga apa yang sudah kita bicarakan tadi bermanfaat nih Pak untuk kedepannya. Semoga Pak Karim bisa lebih meningkatkan lagi untuk pembelajarannya sehingga anak-anak bisa menjadi semangat lagi. Begitu Pak Karim. Terima kasih Bu Nurul. Oke, Selamat siang Bu Nurul. selamat siang Ibu Yuni. Bagaimana kabarnya siang ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi ya Bu untuk mendiskusikan hasil observasi supervisi kita yang kemarin Bu. Mungkin saya juga senang sekali Bu bisa bertemu dengan Ibu Yuni lagi. Ibu Nurul ini luar biasa sekali, jadi saya ikut bersemangat lah. Ibu, bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri pada performa yang kemarin itu ketika Ibu melakukan coaching? Terima kasih Ibu. Saya merasa performa saya sudah cukup baik Ibu. Saya sudah berusaha untuk mendengarkan guru dengan penuh perhatian dan memahami pesan yang disampaikan oleh guru tersebut. Begitu ya Bu. Lalu apa kira-kira nih yang membuat Bu Nurul menilai demikian? Ya, saya melihat diri saya ada beberapa hal Bu. Yang pertama, saya berusaha untuk menjaga kontak mata dengan guru saat bicara. Kemudian yang kedua, saya juga memberikan umpan balik yang positif dan membangun. Kemudian selanjutnya saya juga dalam hal ini berusaha untuk mengajukan pertanyaan terbuka dan terbobot yang mendorong guru untuk berpikir lebih. Begitu Ibu. Luar biasa sekali Bu Nurul ini. Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya yang kemarin? Monggo Ibu, silahkan. Baik Bu. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya pada waktu kemarin mengamati atau mengobservasi Bu Nurul ketika melakukan coaching. Saya mengamati pada saat Ibu melakukan coaching kemarin itu, Ibu selalu menjaga kontak mata dengan guru. Ibu juga memberikan umpan balik yang positif dan membangun. Misalnya saat Ibu mengatakan, wah bagus sekali rencana Ibu. Nah, itu Ibu juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot yang mendorong guru itu untuk berpikir. Misalnya pada saat Ibu bertanya, apa rencana aksi yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? Nah, itu semua hasil pengamatan saya ketika Ibu melakukan coaching kemarin Bu. Terima kasih Bu, saya senang mendengarnya Ibu.
Ibu Nurul ini sudah sangat luar biasa, Bu. Tapi bolehkah saya sedikit memberikan masukan, Bu? Monggo silakan Ibu. Dalam kegiatan coaching kemarin itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Tapi saya melihat ada hal-hal yang bisa lebih akan bisa dengan maksimalkan lagi. Misalnya pada saat ibu sedang membantu guru yang sedang mengalami kesulitan, ibu terlihat sedikit tergesa-gesa. Nah, hal ini menyebabkan ibu tidak bisa mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami pesan yang disampaikan oleh guru dengan lebih baik. Oke, terima kasih Bu untuk koreksinya. Saya mengerti. Nanti kedepannya saya akan berusaha lebih sabar lagi Bu dan lebih tenang saat membantu guru yang sedang kesulitan. Baiklah Bu. Nah, sekarang mari kita bicarakan rencana tindakan untuk pengembangan kompetensi mendengarkan aktif ini ya. Siap Ibu. Dari diskusi kita ini Bu, apa yang sudah terbayangkan oleh Bu Nurul yang akan Ibu lakukan untuk lebih meningkatkan lagi performa pada kompetensi mendengarkan aktif ini? Oke, saya pada kesempatan ini akan berusaha untuk lebih fokus dan konsentrasi Bu saat saya mendengarkan guru yang lain. Saya juga akan berusaha untuk bersabar dan tenang saat membantu guru yang sedang mengalami masalah. Baiklah Bu, itu rencana yang luar biasa sekali ya. Ibu bisa memulainya mungkin dengan latihan mendengarkan aktif dengan teman sejawat atau anggota keluarga mungkin. Nah, Ibu juga bisa meminta bantuan guru lain yang sudah memiliki kompetensi mendengarkan aktif ini Bu. Begini Bu, terima kasih ya Bu untuk sarannya. Nanti akan saya implementasikan dalam keseharian saya Ibu. Oke, baiklah. Sekarang saya ingin mencatat hasil pengangkatan saya ke dalam form supervisi akademik ya Bu. Nah Ibu, dari proses sharing kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya sangat bersyukur sekali Ibu bisa ketemu Ibu Lini. Di sini saya banyak mendapatkan hal dari proses yang sudah kita lakukan tadi. Saya mendapatkan umpan balik yang konklusif dari Ibu. Saya juga belajar banyak tentang bagaimana cara mendengarkan aktif yang efektif, yang bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dengan baik. Begitu Ibu. Saya senang sekali mendengarnya Bu. Saya harap Ibu bisa terus belajar dan berkembang untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lainnya. Nah, termasuk dalam kompetensi coaching ini. Kemudian rencana ke depannya Bu, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Oke Ibu, terima kasih sekali atas dukungannya. Semangat Ibu akan mendorong saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi ya Bu untuk meningkatkan kompetensi saya. Dan ini untuk kedepannya saya ingin meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena menurut saya pertanyaan-pertanyaan saya yang ajukan untuk puji itu masih kurang Ibu, jadi kurang memberikan pemantik, jadi sehingga jawaban dari puji atau untuk menyelesaikan masalah itu belum maksimal. Tetap semangat Bu Nurul, apapun kompetensi yang ingin dikembangkan, semoga kedepannya Bu Nurul bisa menjadi coach yang hebat dan luar biasa. Mari sama-sama kita belajar Bu, saya juga masih belajar, sama-sama kita belajar meningkatkan kompetensi kita demi anak didik kita agar menjadi yang lebih baik. Demikian Bu sesi kita hari ini. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf Bu, dan terima kasih atas waktunya Bu Nurul. Sama-sama Ibu Yuni, matur nuwun atas kehadirannya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan tadi bisa membawakan hasil yang baik untuk saya ya Bu ya. Sama-sama Bu.